ketemu lagi di Alko Bandung TV. Kali ini kita berbincang-bincang dengan Bapak Gugi Gustaman. Beliau ini seorang legenda ya Bang, baik itu di Timnas maupun di Jawa Barat. Beliau juga salah satu pendiri Alko dan sekarang ketua MAPI Jabar. MAPI Jabar untuk mantan alumni pemain bola voli. Kita bincang-bincang sedikit Bang. Siap. Bang, cerita Bang, kisah dulu Bang. Awal-awal main voli di mana Bang? Waktu sebelum jadi pemain nasional masih di klub-klub, masih di Jawa Barat. Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, sejarah ini emang agak panjang ya, kita ceritain. Itu saya mulai dari sejak SMP. Sejak SMP saya main di SMP, saya emang agak tinggi. Ya. Saya tidak tahu main voli, itu permainan bola voli. Nah, cuman begitu saya tinggi ini di SMP BPI, saya ditanya sama guru, kamu bisa voli nggak? Saya nggak tahu voli, nggak bisa. Nah, begitu lagi istirahat ya, sekolah kan ada istirahatnya. Ya. Ada teman-teman yang lagi main voli gitu, yang lagi pas-pasan ya, pas bawah. Ikutan saya, karena saya sering di rumah sama kakak saya sering gitu. Ini di BPI ya Bang? Di BPI. Nah, begitu lagi asik-asik gitu main ya, main voli gitu ya, ada yang ngejitak deh. Kamu tadi bilang nggak bisa main voli, ini bisa katanya. Oh ini main voli ya bisa lah Pak, yang ini. Gitu ya. Ya udah, besok sore main. Loh, main. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya tanya ke kakak, main voli gimana? Main voli itu bukan hanya ini saja, pas atas pas bawah aja. Ada servis, ada spike, ada block, dan yang lain-lain lah. Akhirnya saya privat lah dengan kakak saya tuh, nyemes tuh harus begini, block harus begini. Akhirnya besoknya itu sore main lu pertandingan, ikut pertandingan ya. Ya biarpun agak tinggi juga karena belum bisa apa-apa kan akhirnya. Iya. Dan peraturan nggak tahu, nggak dikasih tahu sama kakak saya. Ini antar SMP atau? SMP. Antar SMP. Begitu dikasih bola, diloncat, dipukul dengan net-netnya kan. Dikirain kan boleh gitu ya. Itu kan dimatiin sama wasit. Iya. Nah dimarahin tuh sama guru. Block on lah, beginilah, pokoknya udah dimarahin lah. Tapi dalam hati muncullah tekad, saya harus jadi pemain bola voli terbaik di Indonesia. Nah dari situ saya mulai latihan. Ini belum masuk klub ya? Belum, artinya belum bisa main voli lah. Yeah. Saya latihan, pulang sekolah latihan, terus latihan dengan keras. Sampai ada sekitar 4 bulan ke depan, di sekolah bertanding lagi tuh, di BPI itu ya. Nah, begitu penonton, semua murid BPI pada nonton semua. Ini kurang satu nih. Kurang satu, pemain BPI itu kurang satu, lawan SMP 4. SMP 4? Lawan SMP 4, akhirnya saya lagi nontonnya begini, ya udahlah si Gugi aja, udah biarin aja. Gitu ya, akhirnya saya udah main begitu karena udah biasa latihan di rumah dengan kakak saya. Saya minta ke tosernya, si Harry namanya Harry, ngasih bolanya yang segini, dulu nggak tahu semi itu ya. Pokoknya tingginya sekian. Akhirnya saya dikasih saya pukul setahun, biarpun agak masih belum keras ya, tapi udah nancep lah. Akhirnya dari situ dikasih lagi, akhirnya banyak aja dikasih. Nah, makin merasa, saya udah mulai bisa main voli, makin ini ya. Akhirnya saya itu masuklah klub. Klub pertama saya masuk itu ada Maesa. Nah, di Bandung tuh Pak? Di Bandung. Akhirnya latihan di situ Maesa. Kebetulan teman-teman yang lain udah pada ini, akhirnya masuk ke Sinar Gali ya. Sinar Gali itu latihannya di Palaguna itu yang dibongkar sekarang ya. Ya di bioskop itu di belakangnya ada lapang voli.
Nah kita latihan di situ. Kita yang paling bawah nih, begitu masuk ke sana itu ranking yang skor bawah, ranking 23. Sinagali. Setelah Sinagali? Nah, mulailah saya latihan di Sinagali, terus kepanggillah junior Jabar. Jawa Barat. Ya. Tahun 70 itu ya. Junior Jabar kita main. Akhirnya jadi juara nasional Jawa Barat itu. Masih Sinagali atau sudah yang lain? Masih di Sinagali. Masih Sinagali. Nah, hasil pemantauan junior itu mungkin ya akhirnya saya kepanggil tim nasional tahun 71. Yang paling muda lah mungkin di situ ya. Paling muda. Masih zamannya Yopi, tosernya Fransopa, ya masih senior. Mulailah latihan di sana di TC itu ya. Setelah pulang dari TC kejuaraan 3 negara kalau salah ya. Saya balik lagi ke Bandung. Mulai latihan lagi di Sinagali, udah mulai banyak teman-teman yang kelewat. Yang asalnya di ranking bawah mulai udah naik ke atas. Ini belum disub ya? Belum. Nah, kita sampai tahun 2003 masih di Sinagali. Pada saat Sinagali mau dirombak jadi Palaguna, ya di bioskop ada berapa bioskop di situ, ada Nusantara, Dian, ya Elita, sekitar alun-alun ya, dirombak jadi satu. Akhirnya dampaknya ya kepada tim ke lapang bola voli. Akhirnya kita latihan di mana nih? Nah, teman-teman yang lain udah masuk di SU, yang Unai, yang lain-lain lah. Akhirnya saya diajak. Udah masuk DLAJR, apa sih? Dulu LLD ya, maksudnya masuk LLD apalah. Ya ayolah, saya bilang. Akhirnya latihanlah di LLD. Nah itu udah jadi pemain nasional itu. Tahun 73. Akhirnya bergabunglah semua atlet-atlet Sinagali itu semuanya ke di bawah semua. Iya. Di bawah semua. Ke Disub. Iya. Disub sendiri kan prestasinya luar biasa pada saat itu, Pak. Belum. Masih belum ya? Belum berdiri baru. Oke, lanjut. Akhirnya kita bergabung terus ikut ke Jurnas. Ya. Dan alhamdulillah di Jurnas itu ya kita juara nasional ya dalam 73 antar klub ya. Nah, kebetulan kalau saya sih sering di Jakarta kan, sering TC aja. 73, 74 saya udah bisa menemukan serangan quick itu serangan quick dan double step. Akhirnya saya menggunakan serangan-serangan itu yang emang susah dibloknya. Karena waktu di serangan itu di Indonesia itu katakanlah baru saya yang bisa ya gitu. Tahun 74 itu baru saya yang bisa. Akhirnya bergabung lagi dengan di DLAJR, saya terapkan semua ke teman-teman. Akhirnya DLAJR ini punya variasi yang hebat. Ya. Jadi fenomena itu bergeser. Yang biasanya bola-bola tinggi, nah begitu DLAJR muncul itu bervariasi. Ya. Permainan di Indonesia cikal bakal bervariasi itu ya DLAJR. Ya. Akhirnya sudah jadi masuk nasional ya sampai 1984. Saya jadi pemain nasional ya cukup lama ya 12 tahun lebih. Ya. 84 selesai karena di itu juga dipanggil lagi 84 itu. Saya nggak mau 85 dipanggil lagi. Itu selama kejayaan DLAJ itu pesaing-pesaingnya siapa aja di yang pertama Jakarta itu Jakarta ya Perpos ya. Selalu ketemu Perpos. Yang lainnya Jawa Timur, Jawa Tengah lewat semua. Ya. Oke, setelah 84 setelah 7 mulai ya musuhnya P3. Ya. Jakarta juga? Jakarta juga. Sampai 1985 itu kita musuhnya tetap musuh yang paling ini ya ketemunya pasti di final. Nah sampai 86 saya tuh mutusin bahwa saya tuh berhentilah main voli. Untuk Jawa Barat maupun nasional. Setelah 86. Nah, karena saya sudah jadi pelatih putri nasional.
Prestasi nasionalnya apa aja bang waktu itu bang? Misalnya SEA Games, ASEAN Games? SEA Games pertama SEA Games itu pertama Indonesia ikut 77 ya. Ya. 77 ya kita belum tahu kekuatan yang ini. Emang waktu itu rajanya bola voli SEA Games itu adalah Burma. Burma masih. Ya, Burma. Burma itu kalau sekarang apa pak? Myanmar. Myanmar. 77 kita hanya ke berapa ya, ketiga atau keempat ya. 79 kedua, 81 emas itu. Indonesia juga sudah mulai dilatih oleh pelatih Jepang. Asing udah pakai asing. Ya, Mitsumori. Dirombak lah permainan Indonesia itu dirombak. Dalam segi pertahanan maupun serangan sih nggak terlalu. Serangan nggak terlalu. Serangan kita udah bagus, tapi pertahanannya kurang bagus. Akhirnya dirombak sama Mitsumori. Sampailah saya jadi pelatih sampai 1994 putri, 5-nya tidak, 6-nya tidak, baru 97 putra pindah. Final ya. Tapi masih main, Bang Gugi masih main 87. Udah di Jawa Barat udah berhenti. Udah berhenti. Tapi di kantor masih main. Masih main di DLAJ ya, di SUB ya kalau sekarang. Untuk Jabar Indonesia udah nggak main. Udah. Karena merasa udah umur 34 kan. Iya, oke Bang. Mungkin kita lanjut ke kan Abang salah satu pendiri dan sesepuh Algo nih Bang. Bisa cerita Bang, barangkali awal-awal berdirinya sampai ya. Sampai itu hampir sama kasusnya dengan Dela JR. Iya. Ya. Dela JR itu tahun 73 di ini apa karena tempat sarana latihannya tidak ada. Ya. Putra itu hijrah ke Dela JR, kalau putri masih bertahan. Tapi pindah ke mana lah gitu ya tempatnya tuh. Jadi ada latihan atau tidak itu kadang-kadang nggak terlalu rutin gitu. Nggak terlalu rutin ya, kena lapangannya tadi ya. Sampai dari teman-teman, ada Bambang, ada Dokter Arthur, ya. Ngobrol-ngobrol lah. Ini gimana sejak ini nih nasibnya Putri Sinargali. Ya. Gimana kalau bikin klub? Nah, kebetulan saya masih jadi pemain nasional kan. Iya. Iya, ayo saya bilang. Kalau emang ini sayang kan, itu kan masih ada IOS bangsa ini ya. EIS kalau nggak salah juga. Yeah. Akhirnya berdirilah Sinargali 79. Ya. Yeah. Sinargali 79 awalnya. SG 79. Ya. Nah begitu muncul SG 79, pimpinan Sinargali waktu itu Papa Arman Suteko. Ya. Manggil lah kita, saya sama Bambang dipanggil. Dan dimarahin juga lah waktu itu ya. Kok berani-beraninya bikin klub, punya apa, begini. Nah, akhirnya kita juga mulai agak tersinggung waktu itu ya. Bilang sama Bambang tuh, kita pulang. Kita ganti aja namanya. Jangan SG, jangan ada kaitan dengan Sinargali. Akhirnya dia mobil itu. Dengan Pak Bambang nih di mobil? Udah, apa ya, udah Alko aja. Itu dari mana Bang? Kok kepikiran Alko waktu itu? Alat komunikasi olahraga. Ya, maksudnya kepikiran idenya itu spontan saja? Spontan aja. Alat komunikasi olahraga. Kebetulan waktu itu saya itu adalah agennya Molten di Jawa Barat. Iya. Pakailah nama Molten Alko. Itu dari awal sudah Molten Alko? Iya. Jadi muncullah Molten Alko. Karena saya sebagai agen Jawa Barat, kita majuin aja dengan adanya Molten Alko. Nah, waktu awal-awal sudah ada ketua belum? Sudah ada Bambang itu. Oh, Bambang langsung ketua. Setelah itu Bang? Setelah itu saya ke Jepang, ketemu sama Indonesia berangkatnya ke Jepang. Dan juga saya jadi salah satu pelatihnya. Saya ketemu dengan orang Molten. Ya. Saya bilangin, saya bawa kaset ini saya bilangin bahwa di Bandung, di Indonesia ini, di Bandung, ada kejuaraan yang namanya Molten Alko. Dilihatkan videonya ininya dulu masih zaman CD ya. Yeah. Tapi dari Moltennya itu bahwa Molten ini tidak pernah bekerja sama dengan klub. Yeah. Gitu ya.
Ya kita kan asalnya kita pakai nama Molten, artinya kita dapat sponsor dari Molten lah. Artinya diperkuat dengan ini, akhirnya kan begitu jawaban begitu. Saya pulang dari Jepang, langsung saya laporan ke Bang, udah gini, udah cabut aja Moltennya. Jadi Alko saja. Jadi Moltennya hilang. Jadi Pak Bambang sama itu sampai tahun berapa itu Bang? Jadi ketua itu? Bambang itu 2 periode kalau nggak salah. 2 periode itu kira-kira berapa tahun? 10 atau 8? 8 tahunan lah. 8 tahunan ya. Nah setelah Pak Bambang ya ada Pak Iim kalau nggak salah ya. Pak Iim yang dari PR itu, dari pers. Setelah Pak Iim Pak Sanusi. Setelah Pak Sanusi ke Pak Hendra kalau salah ya. Hendra ya. Pak Hendra. Jadi Alko ini ya sekarang udah menjelma menjadi sebuah klub yang dikenal lah. Dikenal, biarpun ya pasang surut ya. Tapi alhamdulillah Alko ini masih eksis. Ya. Kalau untuk tim-tim senior yang masih eksis selain Alko, siapa aja Bang yang masih aktif membina? Sekarang maksudnya? Sekarang ya, zaman klub-klub yang lama, ya zaman saya masih main ini yang hanya masih bertahan itu Yusuf. Pita Soleh. Kalau Putra Yusuf. Kalau yang lain Sparta segala macam. Tambah mungkin Maluku kan. Maluku ya. Yang lainnya Sparta ada Sparta. Tapi sempat hilang dulu ya lama, tapi sekarang udah muncul lagi. Tapi dia udah pindah jalur. Kalau Sparta dia lebih fokus di voli pasir. Masih ada klubnya tapi dia lebih fokus banyak ke pasir ya Bang. Ini termasuk Ganepo ya. Sebelum era Pak Hendra itu kan ada beberapa pemain timnas tuh perempuan putri kita tuh Bang. Itu zaman saya masih ngelatih putri ya. Itu tim nasional dari Alko itu ada Ida Nursanti. Ada Eka Yurianti, ada Diana Imbangsari. Ada Yulia Rati, ada Viata, luar biasa ya Bang. Ada Leli, 6 orang, dan itu 80% itu tim inti. Jawa Barat atau Alko-nya? Tim inti. Tapi di Jawa Barat sendiri mereka berkiprah sampai nasional juga. Ke 6-6-nya. Iya, mereka juga pemain Jawa Barat. Jawa Barat. Dan dasarnya pemain nasional itu akan dipantau pada saat kejurnas. Artinya berarti mewakili daerah kan. Setelah itu kita masuk era, kita sempat jeda, setelah itu kita masuk era Yola Wilda April ya Bang ya. Betul. Setelah lama vakum ya kita ya pasang surut itu. Termasuk juga penggantian. Ya, pengurus pemimpinan. Yang namanya pembinaan ini kan memerlukan proses waktu panjang. Biasanya kalau ini sudah dia begitu regenerasi ini membutuhkan 2 atau 3 tahun. Iya, betul. 2-3 tahun dengan latihan yang rutin. Kita sempat muncullah itu. Yola Wilda. Kita sempat 2 tahun di Pro Liga, Bang. Luar biasa itu, Bang. Gimana tanggapan Pak Guru? Pertama yang namanya Pro Liga ini biasanya kan basicnya itu di backup oleh perusahaan. Pada saat itu ada 2 klub yang mandiri, tidak di backup terutama yang paling murni itu ya Alko ya. Kalau Tektona Akhir masih di backup oleh Perhutani. Yang murni untuk tidak di backup sebagai klub amatir ya itu Alko. Ini suatu pencapaian ya Pak. Suatu prestasi yang yang perlu kita apresiasikan kita ini kan. Kita harus bangga dengan Alko ini mampu ternyata bisa ya Bang ikut Pro Liga. Nah itu di 2010 itu Alko itu juara Lipoli divisi 1 kejurnas Bang. Nah itu ada rentang 5 tahun Bang baru bisa juara divisi utama di 2015 Bang. Itu pandangan Abang? Itu namanya proses latihan. Proses latihan karena yang pertama yang saya tahu sendiri pada saat kalau sebuah klub yang pengen prestasi ini pertama harus mencari
pemain yang potensial. Ya. Kalau pemain bola voli, permainan bola voli ini adalah khusus untuk permainan orang-orang tinggi. Orang-orang tinggi. Ya. Ya. Selalu Kalau kita prestasi, ya. Ya. Kalau kita berbicara prestasi, kita harus mencari. Nah, waktu itu Alko nggak sampai di sana. Ada yang baru masuk aja, ikutin. Nah, setelah mulai ada pemikiran, ada Ariola tinggi, ada Wilda, ini artinya baru baru menyadari bahwa voli ini harus tinggi. Sehingga muncullah ada tinggi-tinggi ya. Dibina lah itu yang tinggi-tinggi. Alhamdulillah bisa juara nasional kan. 2015. Ya. Ditambah Aprilia Manganang ya. Ditambah Aprilia Manganang. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Ya Bang, mungkin itu Bang. Terus ini kita kan pandemi Bang. Ya. Banyak sekali kendala-kendala baik di Jawa Barat, di nasional, kejurnas saja ndak ada Bang. Ya. Divisi utama kita ditunda, Proliga kita masih belum jelas Bang. Gimana Bang, voli di saat pandemi ini menurut Abang? Ya, yang pertama dalam pandemi ini ya kita merasakan bukan hanya Indonesia saja, ini dunia ya. Ini yang adalah ininya. Saya emang pertama prihatin ya. Bahwa dengan adanya pandemi ini bukan hanya voli saja. Ya. Hampir seluruh cabang, hampir kegiatan termasuk mungkin juga ekonomi ini kena dampaknya. Tapi untuk bola voli karena yang namanya olahraga itu harus tetap dijaga kondisinya. Ya. Waktu itu Jawa Barat ini akhirnya ada semacam program latihan yang namanya voli mandiri. Ya. Jadi voli mandiri ini semua pemain bola voli latihanlah sendiri. Ya. Efektif nggak? Nah, hanya untuk penyegaran saja, untuk menjaga stamina kondisi saja. Tapi untuk efeknya, ya dampaknya pasti ada. Karena ini kan waktunya cukup panjang. Begitu kita latihan bersama, itu dampaknya kelihatan sekali. Karena feeling touch-nya itu yang hilang. Hilang ya Bang ya, karena lama tidak menyentuh bola, akhirnya feeling touch-nya itu hilang. Emang perlu waktu. Tapi yang saya lihat ini di pandemi juga ada pertandingan. Biarpun memang ada protokol kesehatan. Ya, harus gitu protokol ketat ya Bang ya. Harus ketat. Mudah-mudahan segera ini pandemi kita. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan virus ini ya menghilang. Cepat segera beres. Atau mungkin ada obatnya. Jadi ada obatnya yang bisa jadi penyembuh. Segera antivirusnya juga segera. Selanjutnya kita kan persiapan untuk PON. Harusnya sekarang ini tapi dimundurkan sedikit di tahun depan. Kesiapan tim Jabar sendiri untuk PON Papua untuk bola voli seperti apa Bang? Kebetulan Abang kan Binpres juga di Jawa Barat. Nggak apa-apa Bang, kita buka-bukaan dikit aja Bang. Persiapan masih tetap berjalan. Biarpun ya itu juga termasuk program voli mandiri itu. Tapi setelah dievaluasi oleh para pelatih, akhirnya coba kita disatukan dalam sebuah latihan yang betul di lapangan. Ternyata emang sangat menurun di dalam masalah feeling. Tapi kan tim-tim lain juga merasakan hal yang sama sih rasanya. Ya, sama. Ini kan bukan hanya Jawa Barat saja. Itu pasti semua juga akan sama. Akhirnya kita coba berlatih. Ya kebetulan juga didukung oleh KONI Jawa Barat. Di mana KONI Jawa Barat ini dalam masalah pandemi ini tetap bahwa kita harus tetap berlatih. Yang namanya olahraga itu harus berlatih. Biarpun pertemuannya agak sedikit dikurangi. Terus protokol kesehatannya tetap harus diperhatikan lah gitu ya. Karena kalau nggak diperhatikan, kita udah pulang ke rumah ini ada orang tua, ada keluarga di rumah. Jangan sampai bawa penyakit ke rumah.
kembali ke tim PON kita bang. Ini kan 4 tahun yang lalu kita putri kita juara nih bang, medali emas waktu kita PON di Jawa Barat. Putra kita peringkat 3 bang. Sebelumnya putri kita pun medali emas di Rio. Nah, kalau sekarang kans kita untuk di Papua bang, kira-kira kalau putri insya Allah ya. Insya Allah. Kalau lihat dari pengalaman para pemain Jawa Barat, ini masih di atas. Masih ya. Di atas untuk khusus putri ya, masih di atas tim-tim lawan. Yang lain. Tim calon-calon lawan di mana? Di Papua. Tapi ini jangan sampai lengah. Ya. Kita unggul malah harus lebih unggul lagi dengan cara latihan bersama. Dengan bagaimana si pelatih ini memberikan suatu program yang betul-betul bisa meningkatkan prestasi tim bola voli Jawa Barat putri ini. Jangan sampai lengah. Lawannya enteng nih bahasa ini, kita latihannya ini. Kalau lawannya yang sekarang itu ya putri ini mungkin DKI Jatim ya. Jawa Tengah enggak Pak? Jawa Tengah nggak ikut kan? Ikut di Jawa Tengah. Nah, tapi yang tuan rumah ada juga ya? Ada juga. Siapa tahu kuda hitam hati-hati juga. Kuda hitam. Nah itu jangan hanya itu saja, jangan pikir hanya DKI Jatim. Semua yang ada di sana itu pasti mempersiapkan untuk latihan untuk bisa prestasi di Papua. Jadi jangan lengah untuk putri. Nah untuk putra, ini putra ini kuda hitam. Kita yang kuda hitam sekarang Mas. Kita kuda hitam. Yang terakhir kemarin main lawan AU ini uji coba itu bagus sekali ya. Tim putra ini bagus sekali. Biarpun latihannya masih 2 kubu ya. Ada di Bekasi, ada di Bandung. Mudah-mudahan dengan adanya 6 tahun depan ini dengan program KONI akan disatukan, disentralisasikan di Bandung. Ini akan menambah kerjasama tim. Karena saya ke pelatih, kalau putra ingin menang harus punya irama permainan yang berbeda dengan calon lawan. Kalau sama, termasuk waktu di PON Jawa Barat, kalau sama, ya kita kalah matang sama Jawa Timur. Kita pengalaman waktu di Jawa Barat juga seperti itu, tingkat kematangan segala macam. Mudah-mudahan untuk voli indoor putra putri ini punya prestasi di Papua. Kalau pasir, kita masuk ke pasir. Pasir, kita ini belum fokus pembinaan pasir. Jauh sekali dengan Jogja, dengan Jatim, dengan NTB. Karena kita masih fokusnya di indoor. Termasuk klub-klub di Jawa Barat ini belum ada punya klub satu pun juga punya klub khusus bola voli pasir. Betul. Ada yang indoor. Yang mau ke pasir ya cuman selingan aja gitu ya. Jadi belum ada yang betul-betul fokus di pasir seperti Sidoarjo, Ganevo gitu ya, terus NTB yang memang kesana arahnya karena prestasi di indoor mungkin mereka kalah. Betul. Setelah itu kan kontribusi kita kontribusi atlet untuk timnas baik putri maupun putra Jawa Barat sekarang putrinya cukup banyak kalau putri ya, termasuk putra juga banyak. Ada juga ya? Mungkin Dimas masuk ya. Karena prestasinya bagus, Dimas masuk, Farhan. Masuk, Cek Indra masuk gitu ya. Nah mudah-mudahan Jason juga bisa masuk untuk putra ya? Karena udah layak untuk jadi pemain nasional. Kalau di putri kan masih ada Wilda. Ada Putri, ada siapa lagi? Bintang, ada lumayan banyak ya. Banyak, Jasmine, mungkin itu ada yang muda-muda juga, termasuk si Cin itu mungkin bisa masuk. Oke, Bang. Selanjutnya kita kan mau Pro Liga ini, Pak. Rencananya di Februari, kita dengar mundur lagi di Juli tapi memang kita lihat perkembangan pandemi kita, Bang. Kira-kira bagaimana pandangan Abang? Ada 2 tim, Bang, yang mewakili Jawa Barat. Satu BJB untuk putri dan Lavani untuk putra, Bang. Silakan, Bang. Pro Liga ya. Pro Liga ini tetap biarpun gimana juga ini kan skalanya skala pertandingan besar.
pasti penontonnya akan banyak. Dalam situasi pandemi ini, akhirnya pada bulan Maret, bulan Maret itu Apa itu? Evaluasi? ada surat dari gugus tugas ya. Ya, gugus tugas ya. Gugus tugas termasuk dari Kemenpora. Ya. Semua pertandingan dihentikan. Ya. Ya. Sampai situasi yang Memungkinkan. Nah ini juga masih belum nih. Tahun sekarang ini apakah nanti tahun depan itu bisa dilaksanakan seperti di Jepang gitu Ya. kan? Ya. Dengan mengacu pada protokol kesehatan. Ya. Tapi kalau saya lihat di Jepang udah banyak ya penonton. Ya. Nah, mudah-mudahan itu juga Bisa segera bisa dilaksanakan. Sebenarnya bukan dari PB-nya. Ya. Ya, untuk bisa melaksanakan Proliga, tapi izin penyelenggaraan Proliganya ini mungkin belum dapat. Ya. Jadi kembali ke gugus tugas, kembali ke kalau pemerintah. misalnya gugus tugas dan Kemenpora sudah mengizinkan adanya event di Indonesia, bukan hanya bola voli saja, termasuk sepak bola, mungkin Proliga ini bisa diselenggarakan di bulan Juni ini. Oke Bang. Sedikit Bang, tadi terlewat Bang, ada yang kelupaan. Seingat saya Bang Gugi itu kan tidak hanya poli Bang. Ada olahraga bela diri kalau nggak salah yang sempat Abang tekuni juga Bang. Ya, dari kecil itu. Tapi ya, karena saya laki-laki ya, laki-laki ini setidaknya harus punya sedikit ilmu bela diri. Tapi sampai level mana dulu Bang? Sempat? Ya, sampai ban hitam. Karate apa? Ya, karate atau karate ya? Sempat ini ke jurnas begitu? Enggak, saya nggak terlalu fokus di situ. Oh, bukan ke sana. Saya bukan olahraganya, hanya untuk menjaga sendiri aja lah. Oke Bang. Yang terakhir Bang, ini kita kan sama-sama mendengar ada namanya MAFI. Saya khawatir teman-teman Baraya Alko ini apa sih MAFI ini katanya. Mungkin karena Bang Gugi juga ketua MAFI untuk wilayah Jawa Barat. Mungkin Abang bisa jelaskan Bang, apa MAFI ini dan apa saja kiprahnya di Indonesia Bang? MAFI itu ya pertama cikal bakalnya itu ya sama Bang Roni dulu ya. Saya latihan di mana, di Lodaya. Iya. Kita berlatihan. Nah, akhirnya latihan di voli pasir ya. Akhirnya bertambah. Akhirnya mantan pemain dulu ini mulailah berkumpul di situ. Iya. Di Lodaya. Kita sounding semua, telepon kita latihan di sini ya, kebetulan orang voli diajak poin voli ya senang. Iya, senang. Ya. Akhirnya akhirnya udah itu udah cukup lah, ada berapa bulan lah. Nah kita pertamanya ujungnya adalah silaturahmi. Iya. Ya. Awalnya itu bagaimana jalan atau ini dalam silaturahmi. Silaturahmi ya. Awalnya silaturahmi. Akhirnya kita ngajak Jakarta. Kita jangan ini. Ini masih IAPI atau sudah MAFI Pak? MAFI. Sudah MAFI. Pertama tuh MAFI. MAFI pertama. Baru IAPI, baru MAFI balik lagi. Kembali ke MAFI. MAFI itu adalah mantan atlet voli Indonesia. Iya. Ya, itu anggotanya adalah ada 4 unsur. Yang pertama adalah pemain nasional. Iya. Yang kedua adalah pemain daerah. Iya. Yang pernah mewakili ya Jawa Barat, Jawa Barat. Yang ketiga adalah pemain klub. Iya. Banyak ada yang tadi juga yang masuk ke sini itu pemain klub. Tidak semuanya pemain nasional. Ya, tidak semuanya. Kalau pemain nasional aja kita berapa di Jawa Barat? Bisa dihitung dengan jari ya, Bang. Kalau di Palembang mungkin cuma 1. Cuma 1. Ya. Terus di Sumut nggak ada malah ya. Jadi hanya dibagi-bagi. Gitu ya. Akhirnya kita lebih fleksibel lagi. Iya. MAFI ini harus ada berapa tahapan lah untuk jadi sebagai yang keanggotaan MAFI. Ya. Yang keempat itu adalah simpatisan. Simpatisan itu Rajul. Rajul bisa voli nggak? Bisa. Misalnya, ya. Biasa aja. Tapi simpatisan. Terus misal ada orang yang nggak senang voli, nggak bisa voli, tapi dia senang voli. Senang voli, iya.
apakah dia jadi manajer atau jadi apa, asal senang voli aja. Nah itu bisa masuk ke anggota MAFI dalam itunya simpatisan. Di itunya ya, di kartu anggotanya ya? Jadi anggotanya sih nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Jadi kita lebih fleksibel. Akhirnya kan ya Jawa Barat aja udah lebih dari 200. Anggotanya? Anggotanya. Lebih dari 200. Udah berapa provinsi Bang, se-Indonesia yang sudah? Yang baru itu Gorontalo, Jambi, terus Sumsel, terus Sulut juga akan bikin, Sulsel juga akan bikin, Papua juga sudah ada ini ya. Sudah ada pembicaraan. Iya, sudah ada. Ini ketuanya sekarang? Ketuanya masih orang Jawa Barat ya, Arthur Tobing. Pak Arthur, Dokter Aceh ya, ininya Aceh. ya, kerennya ya, yang kita kenal ya. Kita kan dukung lah. Iya. Ya, kita dukung. Selanjutnya, Karena ketua itu tidak selamanya harus jadi pemain nasional. Iya, iya. Pemain daerah juga bisa. Yang penting loyalitasnya dan wawasan bola volinya dia tahu. Selanjutnya itu kan beberapa kali nih ada U17 segala macam kiprah. Apa aja Bang kegiatan MAFI Bang? MAFI itu awalnya adalah hanya pertemuan bagaimana meningkatkan silaturahmi di antara sesama pemain bola voli ya. Karena kita banyak lost contact ya. Ini di mana. Nah, dengan adanya MAFI mereka itu udah berinduk ya. Misalnya Jakarta udah masuk ke Jakarta. Yang di Jogja masuk di Jogja. Hanya pada saat misalnya reuni nasional yang kita tiap tahun kan. Tiap tahun dari 2004. MAFI itu dari 2004 sampai sekarang masih eksis. 2014 itu kalau nggak salah di Sidoarjo ya, di Jawa Timur. Kita pertemuan, akhirnya kita ada kesepakatan kecil ya. Dari tiap daerah kita ngapain kalau ngumpul, hanya ngumpul, pertemuan, nyanyi-nyanyi, makan, pulang. Padahal kita tuh mantan-mantan. Jadi apa sumbangsi kita sebagai mantan atlet bola voli kepada perkembangan bola voli Indonesia. Akhirnya muncullah gimana ngadain pertandingan aja. Pertandingan umur junior sudah ada. U17, 19 sudah ada ya. Terus di voli sudah ada. Akhirnya muncullah U17. Banyak yang itu waktu kita lontarkan U17 di bawah umur usia 17. Itu apa yang harus dilihat katanya itu. U17 masih ini dianggap kecil-kecil ya? Masih mentah ya. Ya kita coba aja dulu, akhirnya dari Hadi Wahono itu yang pertama yang membiayain, yang membiayain U17 di Malang itu. Yang pertama di Malang ini ya? Di Malang. Tahun 2015, 16 sempat di Jogja juga. Di 15-16 itu di Malang. 17 di mana? Jogja atau di mana? Jogja. 18 di Jakarta. Dari tahun 14 ya. 14, 15 di Malang. 16 di Jogja. 17 di mana? Jakarta, 19 di Bandung, 20 tidak ada. 20 tidak ada karena kondisi pandemi. Jadi, selain itu, apalagi Pak? Nah, selain kita pertemuan U17, nah kita masih pengen ini ada satu PR lagi nih MAFI ini. Setelah kejuaraan 17, ini kan ada pemain yang disaring, yang dipantau. Dan kita laporkan selalu ke PB. Ini ada tindak lanjutnya, ada yang ini jadi kejuaraan internasionalnya. U17-nya. Ya, U17 maupun atau U18 atau 19. Tapi pesertanya dari ini. Ini yang kita masih belum berhasil nih. Tapi kalender U17 ini sudah diakui PBVSI. Kalender PBVSI oleh PBVSI sudah diakui. Itu mulai 2017. 2017 ini sudah diakui. Sudah masuk kalendernya. Dan kegiatan ketua umum juga sering nonton. Dan sampai Pak Ugi ini 17 ini udah hebat seperti Proliga ya.
Ya. Ramai dan sudah menarik. Sudah menarik. Gitu. Jadi untuk U17 sebetulnya sukses nih ya. Karena pemain nasional ini akan Berasal lahir dari situ. 17. Ya. Cuman ini yang hanya sementara ini hanya menggelar saja. Belum ada lanjutannya. Belum ada tindak lanjut yang lebih ini. Misalnya hasil dari pemantauan U17 ini masuklah TC dulu. Gitu. Ya. TC sehingga bisa membanggakan sebuah pemain, mengenal kita punya Padepokan Bola Voli Sentul, ya. Dengan dipanggilnya mereka di Sentul, mereka itu akan bangga. Dan menaikkan mental ya. Dengan bangganya itu dia akan meningkatkan prestasi. Ya. Nah ini yang saya belum ini PR kita nih. Ya. Gitu. Mudah-mudahan Ketua Umum PWPSI Pak Imam punya ini ya. punya program untuk itu ya. Untuk ini sehingga kita gayung bersambut lah. Selain itu Bang, selain U17 ada silaturahmi atau kegiatan lain Bang? Ya. Teman-teman MAPI se-Indonesia ini? Kita di Jawa Barat ini, ya saya bicara Jawa Barat saja. Iya. Program kita ini selain sosialisasi ke daerah, kayak seperti kemarin ke Garut, kita perkenalkan MAPI, ya. Apa sih MAPI itu, gitu ya. Nah, kita main di sana, artinya bawanya pemain nasional, yang mantan pemain nasional, biarpun ibu-ibu udah ini. Tapi kita bersatu di sini, itu hanya sosialisasi. Itu satu. Kedua adalah dalam bidang sosial. Ya. Apalagi itu Pak? Bidang sosial ini ya kita kemarin ini ada 5 bulan yang lalu dimulai. Itu ada Jumat Barokah. Saya sempat lihat foto-fotonya di Jumat Barokah. Dananya itu swadaya. Dari tiap anggota. Tiap anggota sementara masih dananya itu minim ya. Kadang-kadang dari tiap anggota yang mau menyumbang ya. Ada yang nyumbang 3, ada yang nyumbang 10, ada yang 20. Berapapun ya Bang? Ya, berapapun juga. Karena kan kita pamrih ya. Karena kita ngasih lah gitu ya. Nasinya satu bungkus kita inikan ada 15.000. Ya. Jadi ada yang menyumbang 2, 3, ada yang ini. Akhirnya terkumpul lah dana itu. Dibagilah berapa bulan gitu. Karena tiap bulan aja diatur. 3 minggu sekali kita ngadain. 3 minggu sekali kita ya. Karena belum bisa tiap minggu. Karena masa kaitan dengan dana. Mudah-mudahan mulai adanya ini. Bisa mudah-mudahan. Mudah-mudahan melalui channel ini kita bisa. Mulai channel ini ada yang bisa menyumbang cuma di Jawa Barat. Untuk Jumat Barokah. Selain itu kan berarti MAPI ini siapapun mantan atlet bola voli, penggemar bola voli, apapun dia selama dia senang dengan bola voli bisa bergabung di MAPI itu. Betul, bisa bergabung karena visinya juga yang pertama itu bagaimana meningkatkan hubungan silaturahmi. Hubungan yang lebih harmonis. Terus bagaimana kita membantu perkembangan bola voli itu visinya. Misinya adalah penjabaran itu ya dari hubungan yang harmonis ini adalah dengan silaturahmi. Oke Bang. Nah, terus yang membantu untuk perkembangan bola voli ini dengan adanya penyelenggaraan U17. Nah, itu mudah-mudahan ya MAPI Jawa Barat ini termasuk nasional, MAPI yang lain, nasional MAPI itu bisa provinsi yang lain. Karena kita ini ya jadi mitra kerjanya PWPSI. Oke Bang. Terima kasih banyak ini. Luar biasa Bang, senang bisa silaturahmi dengan Abang. Jaya bola voli nasional Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam.